Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Jadi setelah tadi kita bahas bahwa ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW merupakan jalan satu-satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebab untuk mencapai ridhonya dan untuk mencapai surganya. Maka tidak ada cara lain bagi seorang yang menginginkan atau merindukan surga. Yang harus diusahakannya adalah berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Karena dengan memahami Al-Quran, seseorang akan terbimbing untuk memperbaiki dirinya dan meluruskan segala penyimpangan-penyimpangan dalam hatinya, membersihkan jiwanya dari segala sesuatu yang menghalanginya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan fungsi daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia seperti fungsinya hujan yang diturunkan ke bumi. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiyah wa mimma yukiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit yang kemudian lembah-lembah yang ada di bumi, sungai, danau dan sebagainya dan lain sebagainya akan menampung air, mengalirkan air sesuai dengan kapasitasnya atau daya tampungnya masing-masing. Demikian pula apa yang dibakar oleh manusia ketika mereka ingin membersihkan perhiasan, juga terdapat zabat, terdapat kotoran-kotoran. Fahtamala sailu zabadan rabiyah, yang kemudian untuk sungai tadi alirannya akan membawa kotoran-kotoran yang tadi ada pada dasar sungai atau dasar danau, yang lama-kelamaan kotoran-kotoran tersebut akan dibuang. Makanya Allah berfirman, fa ammaz zabadu, maka adapun buih dan kotoran-kotoran tadi, fayadhhabu jufaa'a, maka akan pergi, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard, adapun apa-apa yang bermanfaat bagi manusia, maka dia akan menetap di muka bumi. Dia akan menetap di muka bumi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana fungsinya hujan ketika diturunkan ke bumi. Yang perumpamaan ini adalah perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan di muka bumi. Jadi yang bisa menyejukkan hati manusia sebagaimana hujan yang menyejukkan, menghidupkan tanah yang tandus adalah cuma petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hujan ketika turun ke bumi, dia akan menghidupkan tanah yang tandus, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, diambil manfaatnya oleh manusia, binatang ternak, dan menghidupkan yang ada di situ. Demikian pula pada aliran sungai, kalau kita perhatikan air itu ketika turun, sungai yang tadinya kering
terdapat di dasarnya banyak kotoran, banyak ranting-ranting maupun daun-daun atau kotoran-kotoran yang lainnya. Ketika aliran air turun pertama kali, lama-kelamaan semakin deras alirannya, kotoran tadi akan naik ke atas. Semakin banyak air, semakin naik kotoran tersebut. Lama-kelamaan dia akan digeser untuk keluar dari aliran tersebut, sehingga nanti yang akan menetap adalah aliran air yang jernih. Makanya kalau kita perhatikan sungai itu di pinggir-pinggirnya sering kotor. Itu adalah kotoran yang tadi ada di dasar sungai. Demikianlah fungsi dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk ke dalam hati manusia, masuk ke dalam hati manusia yang dipenuhi dengan syubhat dan syahwat, semakin lama semakin banyak diisi, maka lama-kelamaan dia akan berfungsi atau membentuk seperti aliran air yang deras tadi. Kemudian lama-kelamaan kotoran-kotoran tersebut akan disingkirkan. Fitnah syubhat dan syahwat akan dihilangkan. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a. Adapun kotoran-kotoran tadi akan pergi sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia yaitu air yang jernih, ilmu yang bermanfaat, inilah yang akan menetap di muka bumi. Jadi kita perhatikan, hati manusia hanya bisa dibersihkan dari fitnah syubhat dan syahwat dengan ilmu. Karena Al-Quran mengandung petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan segala kotoran-kotoran dalam hati manusia. Fitnah syahwat, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat Al-Quran hilangkan dalam diri manusia dengan diterangkan tentang kehinaan dunia, diterangkan tentang besarnya atau lebih utamanya balasan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Ini kalau kita baca dengan renungkan dengan seksama akan hilang fitnah syahwat dalam diri kita. Fitnah syubhat, ayat-ayat Al-Quran mengandung dalil-dalil yang sangat kuat untuk menghilangkan segala kerancuan dalam diri manusia. Hanya orang-orang yang tertutup hatinya yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, seperti orang-orang munafik. Maka orang-orang yang beriman, sebaik-baik petunjuk bagi mereka adalah Al-Quran. Sebaik-baik nasihat bagi mereka adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, tidak bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran, berarti orang seperti ini sudah tidak diharapkan darinya kebaikan. Allah menyebutkan orang-orang munafik dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan kandungan Al-Quran, atau memang hati mereka telah tertutup, telah terkunci? Jadi kalau orang yang ragu terhadap Al-Quran fungsinya untuk memberikan hidayah kepada manusia, ragu terhadap keadaan Al-Quran sebagai sebaik-baik nasihat, nah orang seperti ini perlu diragukan keislamannya. Orang yang tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai nasihat yang terbaik, maka siapapun tidak akan bisa menasihati orang yang seperti ini. Makanya Imam Abu Zur'a Ar-Razi, salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan setelah tabi'ut tabi'in, pernah mengatakan, man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaisat lahu fi hadhil asya ibrah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, kitabullah, maka tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menjadi pelajaran baginya. Maka alangkah rugi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dengan tidak mempelajari kandungan maknanya, dengan tidak mempelajari artinya dengan benar. Jadi Al-Quran demikian fungsinya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh dalam ayat Al-Quran sendiri. Dalam surah An-Najm ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua sifat. Allah berfirman, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma dhalla tidak sesat, wa ma ghawa dan tidak menyimpang, tidak keliru. Kalau di terjemahan, di buku terjemahannya disebutkan sahabat kalian tidak sesat dan tidak keliru. Apa maksudnya dua kalimat ini? Nabi SAW tidak sesat dan tidak menyimpang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW itu disucikan dari dua bentuk penyimpangan.
penyimpangan syubhat maupun syahwat. Kenapa? Dolal. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, Nabi SAW pada petunjuk yang beliau bawa tidak ada yang namanya ad-dolal dan tidak ada yang namanya al-giwayah. Dua bentuk penyimpangan. Ad-dolal itu adalah penyimpangan dalam ilmu, dalam pemahaman, dalam memahami agama. Inilah yang kita kenal dengan istilah manhaj, metode pemahaman agama. Lawannya adalah al-huda, bimbingan untuk memahami agama dengan benar. Sedangkan al-giwayah adalah penyimpangan atau kesesatan dalam mengamalkan, karena niatnya menyimpang sehingga apa yang diamalkan juga menyimpang, karena ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang giwayah ini yang berhubungan dengan amal, yang berhubungan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan bahwa pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW lepas dari dua penyimpangan tersebut, sehingga orang yang memahami sunnah dengan benar, mempelajari sunnah dengan benar, maka mesti dia akan benar keyakinannya, benar pemahamannya, benar akidahnya, sekaligus kuat dalam mengamalkan amalan soleh. Kuat dalam mengamalkan amalan soleh. Kalau kita baca biografinya para ulama, para sahabat, kemudian para ulama ahli hadis yang mereka itu tekun dalam mempelajari sunnah Nabi SAW, mereka adalah sebaik-baik contoh dalam masalah ini. Ilmunya tinggi, hafalannya kuat, kemudian pengamalannya terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala juga sangat kokoh, sangat kuat. Hafalannya mereka sangat luar biasa, sampai-sampai di zaman para ulama salaf dulu, sebagian dari para ulama, kalau mereka membaca buku itu, buku yang sebelahnya harus ditutupi, karena nanti khawatir terhafal semuanya sekaligus. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sewaktu dia mendengarkan hadis di berbagai tempat, mendengarkan hadis Nabi SAW dengan sanadnya, dihafal dengan sanadnya, itu beliau mendengarkan tanpa membawa catatan sama sekali. Didengarkan sampai berpuluh-puluh ribu hadis. Kemudian dia pulang ke rumahnya, pulang ke negerinya di Bukhara, di dekat Uni Soviet saat ini, di dekat Rusia. Pulang ke negerinya ke Bukhara sana, kemudian baru dia menulis dari hafalannya. Dari hafalannya. Sehingga Imam Az-Zahabi ini salah seorang yang masih pernah berguru dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, menulis dalam beliau punya buku yang berjudul Dzikru man yu'tamadu qawluhu fil jarhi wa ta'dil. Orang-orang yang dijadikan sandaran ucapannya dalam masalah kritik terhadap perawi hadis, jarh wa ta'dil. Beliau pernah menyebutkan tentang perbandingan hafalannya para ulama di zaman periwayatan hadis dengan para ulama di zamannya. Di zaman beliau termasuk masih ada Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Al-Mizzi, para ulama besar, ya, termasuk beliau sendiri yang disebut-sebut sebagai penghafal hadis yang terkenal. Beliau pernah menyebutkan gambaran tentang perbandingan hafalannya mereka dengan orang-orang di zamannya. Beliau katakan, orang yang paling lemah hafalannya di zaman periwayatan hadis itu sebanding dengan orang yang paling kuat hafalannya di zaman kita, di zamannya beliau. Antum bisa bayangkan Ibnu Taimiyah di zamannya Imam Az-Zahabi. Ibnu Taimiyah itu rahimahullah ta'ala sekali mendengarkan ucapan langsung dihafal seperti rekaman. Gambarannya seperti mungkin antum pernah dengar waktu beliau pernah berkunjung ke satu daerah asing yang dia tidak paham bahasanya. Daerah asing yang tidak paham bahasanya, di situ ada dua orang yang bertengkar. Dua orang yang bertengkar kemudian ternyata diadukan ke hakim. Ditanya hakim siapa saksinya, tidak ada saksinya kecuali orang asing, yaitu Ibnu Taimiyah. Dipanggil untuk menjadi saksi, dia nggak paham bahasanya, nggak paham, tapi disuruh menceritakan apa yang diucapkan oleh keduanya. Maka beliau ceritakan semua dan tidak ada yang kurang sedikit pun. Bisa dibayangkan sesuatu yang tidak dipahami, ini artinya diucapkan, si fulan mengucapkan demikian, ini mengucapkan seperti ini, seperti rekaman. Nah, ini gambarannya seperti orang yang paling lemah hafalannya jika dibandingkan dengan para ulama ahli hadis di zaman periwayatan hadis. Itu gambarannya. Jadi jangan dibayangkan dengan kita saat ini, yang baru kita hafal saat ini biasanya sudah lupa.
Ya, mending kalau cuma lupa, besoknya yang disampaikan lain dari yang dihafal. Allah musta'an. Jadi ini menunjukkan bahwasanya memang ilmu dalam diri mereka benar-benar kuat. Benar-benar sama sekali tidak ada yang diragukan dalam bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga syariatnya. Oleh karena itu tidak ada yang perlu diragukan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman akan terus ada orang-orang yang membawanya sehingga sampai kepada kaum muslimin seperti pertama kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menghadirkan mereka para ulama yang menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil, yang terpercaya di antara mereka, yang mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini penyelewengan dari orang-orang yang melampaui batas, kedustaan dari orang-orang yang ingin merusak agama, dan pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Ini dalam masalah ilmu. Sekarang dalam masalah amal. Bagaimana bukti bahwa ilmu sunnah, orang yang mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjadi orang yang semangat dalam melaksanakan amalan soleh. Antum bisa buka biografinya semua ulama ahlul hadis. Siapa saja yang terkenal dengan hafalannya yang kuat, maka kita dapati mereka adalah orang-orang yang sangat zuhud, rajin beribadah, tekun dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh misalnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Jadi 7 orang dengan Anas bin Malik. Ulama tabi'in yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik adalah Imam Ahlul Hadis di zaman tabi'in yang bernama Thabit ibnu Aslam Al-Bunani. Thabit ibnu Aslam Al-Bunani Al-Basri, dia dari Basrah, dari salah satu wilayah di Irak saat ini. Thabit ibnu Aslam Al-Bunani, orang yang kuat dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan melalui sahabat Anas bin Malik. Ternyata beliau bukan cuma kuat dalam masalah hafalannya, tapi juga sangat tekun dalam beribadah, zuhud, selalu beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dipuji oleh gurunya sendiri, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik pernah sewaktu dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi nasan mafatihal lil khairi maghaliqal syarr." Ini hadis sahih. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Inna Thabitan al-Bunani min mafatihil khair." Setelah dia meriwayatkan hadis saya, dia mengatakan, sesungguhnya Thabit al-Bunani adalah termasuk manusia yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Ini siapa yang puji? Gurunya sendiri, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Dia tidak belajar cuma sekedar ilmu dari Anas bin Malik, tapi sekaligus dia mempelajari bagaimana petunjuknya Nabi dalam mengamalkan ilmu, dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu Anas bin Malik. Ada lagi tabi'in yang terkenal yang merupakan murid seniornya sahabat yang terkenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tabi'in yang bernama Ar-Rabi ibnu Khuthaim Al-Kufi, juga tinggalnya di Kufah, salah satu wilayah di Irak saat ini. Sangat tekun dan rajin beribadah. Jelas ya, mereka ini semua kalau dalam masalah hadis tidak diragukan lagi. Semua dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sangat terpercaya dalam masalah hafalannya. Ketekunan beliau beribadah juga dipuji oleh Abdullah bin Mas'ud, gurunya sendiri. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, maka beliau pasti akan mencintaimu. Ini ucapannya kepada muridnya karena tekunnya dalam beribadah. Jadi contoh-contoh seperti ini kita dapati di kalangan para ulama ahlul hadis
sangat banyak. Kebaikan-kebaikan yang terkumpul dalam diri mereka bukan cuma kuat dalam masalah ilmu, sekaligus membimbing mereka untuk semangat dalam melaksanakan agama Allah. Ini sebagai bukti bahwa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dipelajari dengan benar akan membenarkan keyakinan seseorang, sekaligus meluruskan amalannya, menjadikan dia sebagai orang-orang yang beramal soleh dengan tekun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah menyampaikan juga dalam beberapa pengajian apa yang dinukil dalam kitab Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi, juga dalam Syiar Alamin Nubala oleh Adz-Dzahabi, dinukil dalam biografinya imam ahli hadis yang terkenal, salah seorang pemilik kitab Sunan, yaitu Imam Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud As-Sijistani, beliau adalah ulama ahlul hadis yang terkenal, termasuk ahli jarh wa ta'dil. Kitabnya Sunan Abi Daud adalah kitab yang sangat agung, yang dipuji oleh para ulama. Disebutkan dalam biografi beliau, mata rantai guru-guru beliau dalam menimba ilmu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Daud ini dia, tentu saja zamannya setelah zamannya Imam Bukhari ya, di akhir-akhir zaman periwayatan hadis begitu. Beliau ini di antara gurunya yang paling terkenal adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Kemudian Imam Ahmad disebutkan dalam keterangan ini, Imam Ahmad bin Hanbal itu di antara guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, juga gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian Waqi' Ibnul Jarrah ini berguru kepada imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berguru kepada salah seorang ulama besar di zamannya, yaitu Mansur ibnul Mu'tamir. Mansur ibnul Mu'tamir berguru kepada Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai berguru kepada Alqamah, dan Alqamah adalah murid seniornya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Dan kita ketahui Abdullah bin Mas'ud berguru kepada Nabi SAW, termasuk salah seorang sahabat yang utama. Nah, yang menarik dari kisah ini disebutkan apa? Masing-masing imam ini itu dipuji oleh para ulama di zamannya sebagai apa? Yushabbahu bi syaikhihi fi dallihi wa samtihi wa dahwahati. Mereka diserupakan dengan guru-gurunya dalam bimbingannya, tingkah lakunya, dan akhlaknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu dipuji oleh para sahabat yang lainnya dengan dikatakan kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yushabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi wa samtihi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan beliau, akhlak dan tingkah laku beliau. Terus setelah itu Alqamah disebutkan juga diserupakan dengan Ibnu Mas'ud dalam hal tadi. Ibrahim An-Nakhai juga seperti itu. Seterusnya sampai Imam Ahmad bin Hanbal diserupakan dengan gurunya Waqi' Ibnul Jarrah dalam bimbingan petunjuk dan tingkah lakunya. Terakhir Imam Abu Daud diserupakan dengan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam bimbingan tingkah laku dan akhlaknya. Ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya menggambarkan kepada kita bahwa berkahnya mempelajari ilmu sunnah benar-benar membimbing seorang muslim untuk memperbaiki akhlak dan tingkah lakunya sekaligus, di samping jelas memperbaiki ilmunya, pemahamannya. Sehingga Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala dengan mempelajari ilmu sunnah, beliau bisa terbimbing untuk memperbaiki tingkah lakunya sehingga sama dengan atau diserupakan dengan akhlak dan tingkah lakunya Rasulullah SAW melalui ilmu yang beliau pelajari dari guru-guru beliau. Jadi subhanallah, para ulama saling mewariskan bukan cuma ilmu yang mereka ajarkan, tapi juga cara mengamalkannya. Dan inilah yang didapatkan dengan mempelajari ilmu sunnah, ilmu hadis Nabi SAW. Maka ini kisah yang sangat menarik sekali yang menggambarkan kepada kita demikianlah fungsinya belajar ilmu sunnah.
Ilmu sunnah membimbing kita dalam memperbaiki pemahaman, memperbaiki ilmu, memperbaiki keyakinan, kemudian memperbaiki pengamalan dan praktek kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula petunjuknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ringkas karena pertanyaan banyak katanya, jadi harus diberi waktu. Bimbingannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya al-khulafaur rasyidin. Dalam hadisnya Irbad Ibnu Sariyah yang terkenal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina al-mahdiyyin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah penggantiku, para sahabat-sahabat yang utama, yang mereka itu ar-rasyidin al-mahdiyyin, memiliki ar-rusydu dan memiliki al-huda. Apa artinya dua kalimat ini? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, artinya ar-rusydu itu adalah bimbingan dalam memperbaiki amal, sedangkan al-huda adalah bimbingan dalam membenarkan ilmu pemahaman. Sekali lagi, dua petunjuk ini secara lengkap ada pada dua bimbingan ini secara lengkap ada pada petunjuk yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebabnya mengapa kita harus mempelajari Islam melalui pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada pemahaman mereka ada dua hal ini. Ada bimbingan dalam membenarkan ilmu dan bimbingan dalam memperbaiki niat dalam melaksanakan amalan soleh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Maka inilah ayyuhal ikhwatu fillah, jalan untuk menuju sorga. Jalannya sudah ada dan orang-orang yang telah menempuhnya sudah ada. Karena sorga, jalan menuju sorga bukan jalan yang baru. Yang dituntut dalam diri kita adalah belajar dan mengikuti jalan mereka dengan baik. Ini yang Allah janjikan dalam ayat yang terkenal, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan kami siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jalan ini telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kita. Syaratnya kita untuk bisa masuk ke dalam golongan mereka, diridhoi oleh Allah, Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepadanya, adalah mengikuti mereka seperti yang disebutkan dalam ayat ini, al-ittiba bi ihsan, mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Mengikuti jalan mereka dengan kebaikan artinya tentu adalah mengikuti mereka dalam pemahaman dan pengamalan. Tidak cuma semangat mengamalkan tapi tidak belajar petunjuk mereka, ini salah. Tidak juga cuma sekedar berilmu atau belajar tapi tidak mengamalkan, ini juga keliru. Maka yang benar adalah walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang maknanya seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah adda'una lahum fi sirri wal alaniyah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat dalam sifat-sifat mereka yang baik dan peninggalan jejak-jejak mereka yang terpuji, yang selalu mendoakan bagi mereka kebaikan dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Inilah orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, mengikuti para sahabat Nabi SAW dalam ilmu dan amal, dalam pemahaman dan pengamalan. Inilah yang disebut dengan metode atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Oleh karena itu, ya ikhwatu fillah, inilah jalan menuju surga yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu menempuhnya dengan bersabar mempelajari agama, memahaminya, memperbaiki apa-apa yang salah, yang kurang dalam diri kita, utamanya yang berhubungan dengan keyakinan, dengan akidah, dengan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian praktek daripada amalan anggota badan kita. Maka barang siapa yang telah memperbaiki keyakinannya dengan benar, kemudian memperbaiki amalan anggota badannya, keyakinan dalam hati dengan benar, memperbaiki amalan anggota badannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabatnya, maka dialah orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana sejauh mana manusia
diukur atau berbanding dengan semangat manusia di dunia ini dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh semangat sebesar semangat mereka di dunia dan sejauh semangat mereka di dunia dalam menempuhnya, maka demikian pula gambaran keadaan mereka sewaktu melintasi jalan atau as-sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan di permukaan neraka jahanam yang ujungnya adalah surga. Oleh karena itu, siapa yang menempuh jalan ilmu di dunia dengan benar, dengan penuh semangat, dengan tanpa ragu-ragu, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melintasi as-sirat, jembatan di permukaan neraka jahanam yang ujungnya adalah surga, juga dengan cepat, sesuai dengan cepatnya dia, semangatnya dia sewaktu menempuh jalan tersebut di dunia. Oleh karena itu, manusia nanti masing-masing dalam menempuh jalan di akhirat itu akan berbeda-beda kecepatannya. Ada yang sekejap mata, ada yang seperti petir, seperti kilat, ada yang seperti kuda, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Nah, oleh karena itu, inilah jalan menuju surga yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan kaum muslimin semuanya tanpa kecuali insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk mau mempelajari agama Islam, untuk mau menjadikan pemahaman atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang mengkoreksi keyakinan mereka dan pengamalan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita bermanfaat pada siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalan yang lurus dengan kita belajar, memahami dan mengamalkannya, dan dijadikan senantiasa teguh di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Demikianlah afwan atas segala kekurangannya. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.